Lo pernah nggak sih ngerasain momen dimana sebenarnya lo tahu harus gerak, harus mulai, harus ngerjain sesuatu, tapi badan kayak nempel ke kasur, pikiran kosong, dan akhirnya bilang, nanti aja deh. Yang lebih ngeselin bukan malesnya, tapi rasa bersalah yang datang setelahnya. Lo tahu ini merusak hidup lo, tapi tetap aja keulang. Dan gawatnya, makin sering kejadian, makin lo mikir kalau kayaknya gue emang orangnya males. Padahal, stop dulu. Bisa jadi selama ini lo salah ngasih label ke diri sendiri. Yang lo sebut males mungkin sebenarnya tanda otak lo lagi kebanjiran beban, kebiasaan buruk, dan pola yang gak pernah lo sadari. Dan kalau itu benar, artinya ada kabar baik. Males itu bukan takdir. Otak bisa di-reset, pola bisa diatur ulang, dan energi buat bergerak sebenarnya bisa dipancing kalau lo tahu cara kerjanya. Coba lo pikir, berapa banyak target yang gagal lo mulai bukan karena lo bodoh atau nggak mampu, tapi karena sistem mental lo berantakan. Berapa banyak kesempatan hilang cuma karena 10 detik rasa enggan. Dan kalau kondisi ini lo biarin sampai usia 30-an, 40-an, dampaknya bukan cuma soal karir, tapi kualitas hidup lo secara keseluruhan. Makanya, video ini penting, bukan buat nyalahin lo, tapi buat ngejelasin cara paling realistis biar otak lo mau memulai sesuatu lagi. Bukan motivasi kosong, tapi mekanisme yang benar-benar bisa dipraktikkan. Fenomena males tapi gelisah ini sebenarnya dialami hampir semua orang, terutama generasi yang hidup di era serba cepat dan serba dibandingkan. Kita dibombardir tuntutan produktif, tapi di saat yang sama dipaksa menghadapi distraksi tanpa henti. Akhirnya, otak kita kayak hidup dalam mode darurat. Semuanya terasa penting, tapi nggak ada yang benar-benar bisa dimulai. Kondisi ini bikin banyak orang salah paham sama dirinya sendiri. Mereka kira mereka kurang disiplin, kurang niat, atau nggak punya masa depan. Padahal yang terjadi bukan karena seseorang lemah, tapi karena sistem mentalnya belum pernah dirapikan. Persis kayak laptop yang lemot bukan karena rusak, tapi karena kebanyakan tab kebuka. Lo bisa merasa males padahal sebenarnya lagi overwhelmed, kelelahan mental, atau kehilangan arah. Di titik ini, topik ini jadi sangat penting. Bukan cuma buat mereka yang struggling mulai tugas kuliah, kerjaan, atau target pribadi, tapi juga buat siapapun yang merasa hidupnya jalan di tempat. Kalau rasa malas ini dibiarkan, ia bisa merembet jadi stagnasi, hilangnya peluang, bahkan masalah mental yang lebih dalam. Makanya, kita perlu bahas ini dengan cara yang jujur dan to the point. Kenapa otak bisa nolak gerak, gimana cara ngeriset biar kembali responsif, dan apa langkah paling realistis buat mulai berubah perlahan tapi stabil. Sebelum masuk ke teknik dan langkah praktis, ada satu prinsip yang harus lo tanam dulu. Males bukan masalah kemauan, tapi masalah sistem. Selama lo nganggap males itu soal kurangnya niat, lo bakal terus nyalahin diri sendiri. Tapi kalau lo paham bahwa males muncul karena otak lo bekerja dengan pola tertentu, perspektif lo langsung berubah. Lo jadi bukan sekedar berjuang, tapi mulai mengatur ulang sistemnya. Otak punya dua mode utama, mode survival dan mode progress. Kalau otak lagi di mode survival, karena stres, distraksi, kecemasan atau terlalu banyak tugas, otomatis dia akan menghindari hal yang butuh energi besar. Itulah kenapa hal kecil seperti buka laptop, mulai tugas, atau ngerjain deadline terasa beratnya setengah mati. Bukan karena lo lemah, tapi karena otak lo lagi milih jalan yang paling aman dan paling hemat tenaga. Tapi kalau otak masuk mode progress, hal-hal kecil jadi gampang dimulai, fokus lebih stabil, semangat muncul, dan otak justru cari tantangan. Nah, perbedaan antara dua mode itu bukan misteri besar. Ada cara tertentu buat menggeser mode survival ke mode progress. Dan itu bukan dengan maksa diri pakai kalimat motivasi murahan, tapi dengan mengubah pola kecil yang bisa ngasih sinyal baru ke otak. Jadi, prinsip utamanya cuma satu. Lo nggak perlu melawan rasa malas. Lo cukup meriset pola otak yang bikin lo stuck. Kalau lo paham ini, langkah-langkah berikutnya bakal jauh lebih masuk akal dan gampang lo jalanin. Yang jarang orang sadari adalah otak lo dirancang bukan untuk bikin lo sukses, tapi untuk bikin lo selamat. Itu sebabnya otak lebih suka aktivitas yang familiar, gampang, dan bisa ditebak, meskipun itu merugikan lo jangka panjang. Ada riset yang nunjukin bahwa saat seseorang mau memulai tugas baru,
otaknya memunculkan lonjakan aktivitas di bagian yang mengatur ancaman. Artinya, mulai sesuatu diproses otak kayak bahaya kecil. Itu sebabnya lo bisa scroll TikTok 2 jam tanpa beban, tapi mulai tugas 5 menit terasa berat. Aneh? Bukan. Itu cara otak kerja. Analogi gampangnya gini, bayangin otak lo kayak rem tangan mobil. Bukan karena mobilnya rusak, tapi karena remnya masih ketarik. Lo bisa injek gas sekeras apapun, mobilnya tetap berat. Motivasi, semangat, kata-kata penyemangat, semua itu cuma gas. Tapi remnya, itu pola otak lo yang penuh distraksi, rasa takut gagal, dan beban pikiran yang gak lo beresin. Yang lebih mind-blowing lagi, menurut neuroscience, otak bisa berubah cuma dari aksi kecil, bukan dari niat besar. Bahkan aksi 2 menit bisa memicu dopamin yang cukup buat ngedorong lo lanjut 20 menit. Ini kenapa orang yang rutin bikin langkah kecil cenderung lebih produktif dibanding orang yang nunggu niat datang dulu. Jadi kalau lo selama ini ngerasa malas, itu bukan karena lo nggak punya potensi. Lo cuma belum tahu cara ngelepas remnya. Dan begitu lo paham logikanya, gerak itu bukan lagi perjuangan, tapi otomatis. Sekarang kita masuk ke inti praktisnya. Gimana cara ngeriset otak biar mau bergerak lagi? Bukan teori rumit, tapi langkah yang langsung bisa lo jalanin bahkan hari ini. 1. Mulai dengan aksi 2 menit. Ini teknik paling sederhana tapi paling efektif. Ambil satu tugas yang lo tunda, lalu kerjain versi paling kecilnya selama 2 menit. Bukan karena 2 menitnya penting, tapi karena otak cuma butuh sinyal bahwa mulai itu aman. Begitu dopamin pertama muncul, momentum bakal nyusul sendiri. 2. Beresin satu beban kecil yang bikin otak sumpek. Kadang lo males bukan karena tugasnya berat, tapi karena otak lo kebanyakan tab kebuka. Cuci piring 3 menit, rapihin meja sedikit, atau matiin notif yang gak penting. Satu beban kecil yang diberesin bisa ngurangin tekanan mental yang ngelok otak lo. 3. Bikin batasan, bukan nambah target, tapi ngecilin medan perang. Jangan bikin 10 target dalam sehari, fokus pada 1 atau 2 hal penting. Otak paling benci hal yang terlalu luas. Kasih dia ruang sempit, baru dia mau gerak. 4. Hapus godaan tercepat. Scrolling, kasur, notifikasi, dan hal-hal kecil yang kelihatannya sepele, itu sering jadi pemicu utama otak balik ke mode survival. Bukan suruh lo jadi biksu, cuma kurangi aksesnya. Pindah HP ke tempat lain 15 menit aja udah cukup. 5. Kasih otak reward kecil, bukan hadiah mahal. Bahkan boleh minum es kopi setelah selesai 10 menit kerja, udah cukup. Otak itu makhluk sederhana, dia patuh sama pola reward. 6. Bangun ritual mulai, bukan nunggu motivasi. Misalnya tiap mau kerja, lo selalu bikin minuman, duduk di kursi tertentu, atau nyalain musik yang sama. Ritual itu bikin otak cepat berpindah ke mode progres. Langkah-langkah ini bukan buat bikin lo perfect, tapi buat ngurangin friction yang bikin lo stuck. Lo nggak butuh revolusi besar, yang lo butuh cuma pintu kecil buat mulai bergerak. Kalau lo perhatiin, inti dari semua ini sederhana. Otak lo sebenarnya selalu siap bergerak, tapi dia butuh alasan yang jelas dan jalur yang bersih. Rasa malas bukan monster besar yang harus dilawan. Dia cuma sinyal bahwa ada bagian dari hidup lo yang lagi minta diberesin. Dan begitu lo ngerti sumbernya, lo bakal sadar kalau banyak hambatan yang lo anggap karakter buruk ternyata cuma pola yang bisa diatur ulang. Insight yang lebih dalamnya gini, hidup lo nggak akan berubah karena lo tiba-tiba jadi rajin. Hidup lo berubah karena lo mulai mengambil langkah kecil secara konsisten. Satu langkah yang diulang lebih kuat daripada niat besar yang cuma disimpan di kepala. Dan yang paling penting, lo nggak sendirian. Setiap orang pernah kejebak fase di mana otak terasa berat, motivasi lenyap, dan hari-hari lewat tanpa progres. Tapi bedanya mereka yang berkembang adalah mereka yang sadar bahwa ini bukan nasib, ini mekanisme yang bisa diatur ulang. Jadi, bukan tentang gue harus kuat, tapi tentang gue harus bikin sistem yang mempermudah gue bergerak. Begitu sistemnya terbentuk, lo nggak perlu lagi ngandelin mood atau semangat. Lo tinggal mengikuti pola yang udah bikin otak lo otomatis masuk mode progres. Jadi kesimpulannya simpel, malas itu bukan identitas, bukan takdir, bukan sesuatu yang nempel permanen di diri lo. Itu cuma tanda kalau sistem mental lo lagi penuh, remnya masih ketarik, dan otak lo butuh pola baru supaya bisa bergerak lagi. Begitu lo ngerti mekanismenya,
Mulai dari aksi 2 menit, ngerapihin beban kecil sampai bikin ritual mulai, lo bakal lihat perubahan yang pelan tapi nyata. Kalau lo terapin langkah-langkah ini, bukan cuma produktivitas lo yang berubah, cara lo mandang diri sendiri juga ikut naik. Lo jadi lebih percaya diri, lebih tenang, dan yang paling penting, lo mulai ngerasain kontrol atas hidup lo lagi. Dan kalau menurut lo pembahasan ini penting, relate, atau bikin lo lebih paham kenapa selama ini lo sering stuck, gue minta satu hal sederhana. Like, komen, dan subscribe. Biar makin banyak orang yang kebantu, makin banyak yang sadar kalau mereka bukan gagal. Mereka cuma belum ngerti cara kerja otaknya. Terima kasih udah ngikutin sampai akhir. Sekarang giliran lo buat mulai meskipun kecil. Karena hidup yang berubah itu selalu dimulai dari satu langkah yang berani lo ambil hari ini.